Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadiq Zakwan Sadat dengan NIM 2301 231 031 059 dan Muhammad Yusuf Zaki dengan NIM 231 031 050. Nah, di sini kami akan menjelaskan dan judul yang berjudul tentang studi eksperimen bypass firewall menggunakan DNS tunneling dengan tools DNS Jet 2. Nah, latar belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi itu mendorong penggunaan sistem keamanan jaringan seperti firewall untuk membatasi dan mengatur lalu lintas data. Nah, namun masih terdapat celah keamanan, salah satunya melalui teknik DNS tunneling yang memanfaatkan protokol DNS untuk menyisipkan data secara tersembunyi melewati pembatasan firewall. Salah satu tools yang umum digunakan dalam teknik ini adalah DNS Chat, alat komunikasi berbasis DNS yang memungkinkan pertukaran data antar sistem secara tersembunyi. Studi ini bertujuan untuk menguji efektivitas DNS Set 2 dalam melewati firewall serta mengidentifikasi potensi celah keamanan yang dapat dimanfaatkan. Nah, ada tiga tujuan dari penelitian kami. Yang pertama itu menguji dan mengevaluasi penggunaan DNS-C2 untuk membangun saluran komunikasi tersembunyi atau convert channel melalui protokol DNS. Kemudian yang kedua, menganalisis mekanisme kerja DNS tunneling sebagai metode bypass firewall. Kemudian yang ketiga, menilai sejauh mana DNS-C2 dapat menghindari deteksi firewall standar yang hanya mengizinkan lalu lintas DNS dengan port 53. Kemudian metode yang digunakan, nah pada penelitian kami ini menggunakan metode eksperimen untuk menguji DNS-2 dalam melewati firewall lewat DNS tunneling. Nah, dua mesin virtual digunakan, satu sebagai server dengan DNS chat server dan satu sebagai klien dengan DNS chat client. Nah, dipisahkan oleh firewall yang hanya membuka port 53. Data seperti keberhasilan koneksi, jenis komunikasi, dan analisis paket DNS dikumpulkan dan dianalisis untuk melihat efektivitas teknik ini. Nah, selanjutnya itu adalah tools yang digunakan. Nah, jadi jelas-jelas kita di sini menggunakan DNS Chat 2. Nah, jenis DNS Chat 2 ini adalah tools open source buatan Ron Bowes yang memanfaatkan teknik DNS tunneling untuk membangun komunikasi rahasia melalui protokol DNS. Alat ini sering digunakan dalam penetration testing dan red team untuk melewati firewall karena lalu lintas DNS umumnya diizinkan. DNS Chat 2 terdiri dari dua komponen, server yang mengelola domain khusus dan klien yang membangun koneksi keluar. Setelah terkoneksi, pengguna dapat membuka sel, mengirim perintah, dan mentransfer file, meskipun protokol komunikasi umum diblokir. Nah, adapun beberapa perangkat lunak dan keras yang digunakan, yang pertama itu yang pertama itu dua laptop sebagai server dan klien. Yang kedua, VPS digunakan untuk server VPS Ubuntu 20.04. Kemudian yang ketiga, tools yang digunakan adalah DNS Chat 2. Nah, atau tempat objek keempat itu domain lokal atau IP lokal yang tersedia di laptop server. Nah, selanjutnya akan diteruskan oleh Muhammad Zaki. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang prototipe atau alurnya. Jadi yang pertama itu eh, laptop laptop pertama yaitu sebagai server menggunakan VirtualBox untuk VM Ubuntu-nya. Lalu mengubah koneksi VM-nya ke bridge adapter untuk menerima koneksi. Setelah mengubah, eh, server menginstal Ruby dan DNSSChat untuk menyediakan server dan klien. Lalu menggunakan DNSChat server sebagai server. Setelah menggunakannya, server menjalankan dan menunggu koneksi.
Jika koneksi berhasil, kon- maka koneksi akan diterima. Jika tidak, eh, maka klien akan meminta koneksi kepada server. Sedangkan untuk laptop kedua itu laptop klien, sama seperti laptop server menggunakan VirtualBox sebagai dan VM Ubuntu. Setelah masuk ke VirtualBox, server melakukan pin IP server untuk memastikan koneksi agar tersambung. Setelah memastikan koneksinya, klien menginstal DNSChat. Setelah menginstalnya, klien menjalankannya dengan perintah DNSChat 2 sebagai klien. Setelah itu, klien meminta koneksi kepada server. Jika berhasil, maka koneksi akan diterima, di mana klien dapat juga mengirim pesan dengan query tertentu. Setelah koneksi diterima, maka server akan membalas dengan data tersembunyi, di mana server dan klien saling terhubung dan dapat mengirim pesan. Adapun hasil implementasinya, yang pertama itu saya tidak memasukkan beberapa gambar di awal. Jadi yang pertama itu sebenarnya server meriksa dulu IP addressnya, IP servernya untuk digunakan sebagai domain lokalnya. Setelah setelah diperiksa, server dapat mengupdate Ubuntu-nya. Setelah mengupdate, server di sini masuk ke direktori ke ke setelah itu server mengunduh Git dan Ruby. Setelah mengunduh, maka server akan masuk ke direktori DNSChat 2. Setelah masuk ke direktori DNSChat 2, server lagi masuk ke direktori server, di mana di direktori server ada di sana direktori DNSChat 2 titik RB. Setelah masuk ke sana, eh, server mengunduh atau menyalin seluruh isi dari repositori DNSC2 dengan kode git clone https github.com iago x86 dnscat2.git. Setelah itu, eh server menginstal atau mengunduh bundler, di mana perintahnya itu menggunakan sudo untuk perintah hak akses tersendiri. Setelah menginstal bundlernya, server menginstal bandelnya lagi. Ah, untuk menjalankan DNSChat 2-nya, sebelum menghubungkan server ke klien, server harus memastikan apakah port 53 tidak terhubung ke manapun. Jadi server harus memutuskan eh port 53 yang sedang terhubung dengan menggunakan source code itu sudo system stop system resolved. Nah, di sini setelah eh server mem- setelah server mematikan port 53 terhubung ke anu lain, server dapat eh eh, server dapat menggunakan DNS chat untuk saling terhubung ke klien dengan menggunakan source code sudo ruby dnschat 2.rb dns domain x. Jadi di mana itu server dapat menjalankan Netscape meskipun tidak menggunakan domain publik dengan menggantikan parameter domain menjadi IP lokal atau domain lokal. Perintah yang digunakan adalah sudo ruby dnschat 2.rb dns domain x, di mana x merupakan placeholder yang seharusnya diganti dengan domain valid yang telah dikonfigurasi DNS-nya, seperti record A atau NS, agar mengarah ke IP publik server. DNSChat 2 akan menjalankan dan mendengarkan koneksi pada alamat 0000 sama dengan 53, yang berarti menerima semua koneksi ke port 53 sebagai port standar DNS. Jika pengguna tidak memiliki domain,
maka dapat menggunakan IP server secara langsung. Pada sisi klien, koneksi dilakukan menggunakan perintah DNS chat, DNS chat, DNS server, IP 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 server atau IP lokal dengan port 53, di mana parameter secret berfungsi untuk menginskripsi komunikasi antara klien dan server guna menjaga keamanan data. Namun penting untuk diingat memastikan bahwa port 53 tidak diblokir oleh firewall agar komunikasi dapat berjalan lancar. Sedangkan untuk kliennya tidak jauh berbeda dengan server, cuma klien memeriksa dulu eh, IP IP servernya dengan mengetikkan itu pin, lalu IP server atau IP lokal server. Setelah setelah mengetikkan eh, server eh, server mengunduh atau menyalin dulu isi DNSChat 2. Setelah itu server masuk ke direktori DNSChat 2. Setelah masuk ke direktori DNSChat 2, klien masuk ke DNSChat 2. Setelah klien masuk ke DNSChat 2, di dalam direktori DNSChat 2 terdapat juga klien dan server, di mana klien masuk ke direktori klien. Setelah masuk, klien dapat mengetikkan kode untuk menghubungkan antara klien dan server itu dengan kode DNS chat, garis garis DNS server, nama IP address server menggunakan port 53 dengan domain X, di mana parameter server itu 192.168.1.22 menunjukkan ke IP server dengan menggunakan port 53, di mana port DNS standar dan domain X-nya adalah domain fiktif. Setelah perintah dijalankan, sistem akan membuat driver DNS dan memulai koneksi. Jika berhasil, muncul pesan encrypted session established yang menandakan koneksi terinskripsi telah terbentuk. Frasa acak seperti Groch, Omelette, Maps, Hoblet, Flown, Olive digunakan sebagai kode verifikasi dan pesan. Session established menegaskan bahwa session komunikasi antara klien dan server telah tersambung dan sukses. Adapun hasil dari eksperimen yang kami lakukan yaitu keberhasilan dengan menggunakan koneksi DNS tunneling, di mana koneksi antara DNS chat dua klien dan server telah berhasil terhubung. Hal ini ditunjukkan oleh pesan New Windows Created yang menandakan bahwa sesi baru telah dibuat serta Session 1 Security Encrypt but no validat yang menunjukkan bahwa komunikasi antara klien dan server sudah berlangsung dalam bentuk terinskripsi meskipun validasi secret belum dilakukan. Koneksi telah terbentuk dengan baik. Keberhasilan ini juga menandakan bahwa teknisi DNS tunneling berhasil dijalankan, di mana data dapat ditransmisikan secara tersembunyi melalui perintah DNS pada port 53. Dengan demikian, DNS Cat 2 telah berhasil memanfaatkan protokol DNS sebagai jalur komunikasi yang tidak terdeteksi oleh sistem biasa, menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi DNS tunneling. Adapun selanjutnya itu bypass firewall sederhana, di mana hasil percobaan ini menunjukkan bahwa klien tetap bisa terhubung ke server melalui DNS tunneling meskipun firmware memblokir port standar seperti SSH2, yaitu SSH, yaitu 22 dan HTTP 80. Keberhasilan ini karena menggunakan port DNS yaitu 53 tetap terbuka untuk keperluan sistem. Koneksi SSH gagal tetapi komunikasi lewat DNS tunneling berjalan lancar, membuktikan bahwa DNS dapat digunakan sebagai jalur alternatif saat akses langsung dibatasi. Ini menunjukkan pentingnya penggunaan firewall yang lebih canggih seperti Deep Packet Inspection atau bisa disingkat DPI untuk mencegah penyalahgunaan protokol DNS sebagai sarana tunneling tersembunyi. Yang ketiga itu melakukan transfer data melalui tunneling. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perintah dasar shell seperti is dan pwd berhasil dikirim dari klien ke server melalui DNS tunneling menggunakan DNS2, di mana outputnya perintah tersebut muncul di sisi server menandakan instruksi dari klien diterima dan dijalankan dengan benar. Ini membuktikan bahwa channel DNS dapat digunakan sebagai jalur komunikasi dua arah yang tersembunyi, memanfaatkan port DNS yang biasanya terbuka dan kurang diawasi.
di mana untuk pengujian transfer datanya itu pada awal sesi tampak bahwa komunikasi saat eh, ke bawah komunikasi sudah transmit namun belum tervalidasi secara kriptografi ditandai ditandai dengan status encrypt but no validate. Untuk memastikan keamanan, pengguna harus memverifikasi kecocokan frase acak yang muncul di klien dan server sebagai tanda identitas sah. Misalnya itu Grocer, Omelette, Maps, Hoblet, Float, Olive. Tampilan ini sesi menunjukkan sesi utama aktif dan sesi klien dengan nama Sadik VirtualBox yang terhubung dengan status encrypt no verified. Artinya komunikasi sudah terinskripsi tapi perlu diverifikasi manual agar dipastikan tidak ada penyusup. Secara keseluruhan, DNS Tunnel berhasil membentuk kanal komunikasi aman, namun verifikasi manual diperlukan untuk memastikan keaslian koneksi dengan menggunakan perintah session. Nah, setelah setelah sesi DNS chat aktif, perintah shell dijalankan untuk mendapatkan akses shell dari klien ke server. Sistem ini membuat jendela baru nomor 2 dan mengonfirmasikan sesi shell berhasil dibuat dengan konfigurasi history 1000 dan status keamanan encrypt but no validate. Penggunaan disarankan memverifikasi frasa unik di klien misalnya timestamp Olive Random Ascot Hobbit untuk memastikan keamanan. Sesi konsol aktif memungkinkan perintah yang diketik di server langsung dikirim ke klien dan responnya tampil di server, sehingga interaksi penuh dengan klien melalui koneksi DNS terinskripsi bisa dilakukan. Jika prompt tidak muncul, pengguna bisa mengetik perintah dasar seperti pwd untuk mengetahui posisi direktori. Secara keseluruhan, server berhasil membangun koneksi sel jarak jauh melalui DNS tunneling meskipun verifikasi identitasnya masih diperlukan. Adapun setelah melakukan koneksi bisa mengirimkan data, itu kita bisa melihat direktori yang ada di dalam VirtualBox Sadik. Nah, untuk yang terakhir itu penggunaan domain lokal. Eksperimen membuktikan bahwa domain lokal seperti DNS lokal dapat digunakan secara efektif dengan menambahkan entry secara manual ke dalam file etc host. Langkah ini memungkinkan sistem untuk menerjemahkan nama domain lokal tersebut ke alamat IP server tanpa harus bergantung pada layanan DNS publik. Keberhasilan pendekatan ini terlihat dari kemampuan klien dalam menjangkau server menggunakan nama domain lokal yang telah disesuaikan. Layaknya domain sungguhan, dengan demikian untuk keperluan pengujian atau validasi konsep DNS tunneling, pengguna domain publik tidaklah wajib. Masuk ke kesimpulan, saya serahkan teman saya. Nah, jadi kesimpulannya itu bahwa teknik DNS tunneling menggunakan tools DNS Jet 2 terbukti efektif dalam melewati pembatasan firewall sederhana yang hanya mengizinkan lalu lintas pada port DNS dengan port 53. Melalui serangkaian eksperimen, berhasil dibangun komunikasi dua arah yang terinskripsi antara klien dan server. Bahkan ketika akses protokol umum seperti SSH dan HTTP diblokir oleh firewall, hal ini menunjukkan bahwa protokol DNS yang dianggap aman dan hampir selalu diizinkan dapat dimanfaatkan sebagai jalur komunikasi tersembunyi atau covert channel. Jadi sekian presentasi pada kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.